Di suatu kamar seorang remaja teringat tentang kegiatan bimbingan belajarnya. Oh iya, nanti sore ada bimbingan belajar nih. Bimbingannya nanti bidang IPS. Mata pelajarannya sejarah. Isinya masa lalu. Masa lalu kan hanya di masa lalu. Kan nggak penting-penting amat juga. Sudahlah, hadiri saja bimbingannya. Daripada gabut juga di rumah. Sayang juga kalau tidak ikut. Kan udah bayar juga bimbingannya. Oke. Sekarang ngebo dulu deh. Hehe. Toh, semua buku bimbingan juga ada di tempat bimbingan. Saat di tengah perjalanan menuju tempat bimbingan belajar. Hai Rian. Hai Doni. Mau ke tempat bimbingan belajar juga kamu? Iya nih, hari ini kelas bimbinganmu mata pelajarannya apa, Don? Hari ini bimbinganku belajar kimia. Wah, asik dong. Belajar unsur dan senyawa. Lah, emang kelasmu sendiri bimbingannya mata pelajaran apa nanti? Hari ini bimbinganku sejarah. Lah, kamu kok suntuk gitu sepertinya? Tidak semangat? Iya, paling malas dengan pelajaran sejarah. Sejarah kan masa lalu, gak penting-penting amat belajar sejarah. Masa lalu, ya biarlah berlalu. Palingan isinya juga hafalan semua. Gak menarik. Ya, gak gitu-gitu juga Rian. Aku yakin sejarah itu penting kok. Dan makna pentingnya pasti penting banget. Kalau gak penting, kenapa juga ada ilmunya dan tetap dipelajari dari dulu? Nanti bisa kamu tanyakan ke Pak David deh tentang arti penting belajar sejarah. Selaku tentor mata pelajaran sejarah di bimbingan belajar kita. Udah waktunya masuk kelas nih. Ayo Rian, buruan. Iya deh Don. Saat bimbingan belajar sejarah. Selamat sore anak-anak. Selamat sore Pak. Baik, bimbingan sejarah hari ini kita akan membahas materi kolonialisme Belanda di Indonesia. Permisi Pak David, sebelumnya saya bertanya. Iya Rian, boleh, silahkan. Kenapa sih Pak, kok kita belajar sejarah? Sejarah kan masa lalu, kan udah berlalu juga. Kenapa terus diungkit-ungkit? Kan tuh namanya nggak move on. Terus-menerus mengingat masa lalu. Oke Rian, Bapak akan jawab. Orang tidak akan belajar sejarah kalau tidak ada gunanya. Kenyataan bahwa sejarah terus ditulis orang di semua peradaban dan sepanjang waktu sebenarnya cukup menjadikan bukti bahwa sejarah itu perlu. Hal tersebut menurut salah seorang ahli yaitu Kunto Wijoyo. Sejarah mengkaji peristiwa masa lalu. Sejarah juga mempelajari tentang kehidupan manusia yang senantiasa mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup manusia akan memberikan pelajaran bagi kehidupan manusia. Pengalaman-pengalaman pada masa lalu dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi kehidupan manusia pada masa kini dan masa yang akan datang. Belajar sejarah bukan hanya mengenang peristiwa manis dalam romantisme masa lalu. Belajar sejarah
berarti belajar dari kesalahan-kesalahan pada masa lalu untuk memperbaiki kualitas diri. Menurut Sartono Kartodirjo, dalam pengambilan keputusan, orang selalu tidak akan pernah meninggalkan sejarah. Dalam hal ini adalah peristiwa atau pengalaman masa lalu yang pernah terjadi. Dia akan mengaca pada masa lalu untuk menapaki masa kini dan masa mendatang. Melalui renungan dan refleksi, orang akhirnya dapat mengantisipasi situasi yang terjadi. Guna sejarah yang pertama dan mendasar adalah sejarah sebagai pelajaran. Belajar dari pengalaman yang dulu pernah dia lakukan dan belajar dari pengalaman pada generasi sebelumnya. Meskipun sejarah tidak mengajarkan keterampilan tertentu, namun sejarah dapat memberikan wawasan untuk menjadi pemimpin, setidaknya dalam memimpin dirinya sendiri. Melalui sejarah, orang dapat mengembangkan potensinya. Kesalahan di masa lampau, baik kesalahan sendiri maupun kesalahan orang lain, akan berusaha dihindari. Sementara pengalaman yang baik justru dicontoh dan dikembangkan. Manusia berusaha menghindari suatu kesalahan yang kedua kalinya. Hal tersebut yang membedakan manusia dengan hewan. Oh, begitu, Pak. Iya. Menurut Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf Romawi, Historia Magistra Vitae, yang artinya sejarah adalah guru kehidupan. Belajar sejarah berarti mempelajari proses kehidupan. Karena kehidupan manusia meliputi 3 dimensi, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dari proses itulah manusia dapat mengambil pelajaran. Berbekal pelajaran dari masa lalu, manusia dapat mempersiapkan dirinya untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan di masa kini. Manusia juga dapat merencanakan kehidupan pada masa depan. So, there is no future without history. Tidak ada masa depan tanpa sejarah. Wow, penjelasan yang luar biasa, Pak. Saya jadi tahu dan mengerti bahwa belajar dan berkaca dari pengalaman dan masa lalu itu sangat penting. Sangat dalam arti penting dan manfaat belajar sejarah. Salah satunya sebagai eksistensi kita sebagai manusia yang berpikir dan berakal. Bagus, Rian. Sekarang kamu paham kan? Jadi, belajarlah dari sejarah. Ambil dan terapkan pelajaran positif dari sejarah. Karena sejarah adalah guru kehidupan. Siap, Pak. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak lanjutkan materi bimbingannya sore hari ini. Baik, Pak.